Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Ardiansyah dengan NIM S1S1220039. Pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan pada pertemuan sebelumnya tentang inheritance atau pewarisan. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah download materinya, chapter 9 inheritance. Oke. Prinsip dari pemrograman berorientasi objek adalah bahwa instance dari kelas tertentu itu mendukung perilaku yang sama dan diwakili oleh serangkaian atribut yang serupa. Perancangan perangkat lunak didasarkan pada identifikasi kesamaan mendasar yang memungkinkan penggunaan kembali kode yang lebih besar dan meminimalkan adanya duplikasi upaya pemrograman. Untuk memanfaatkan orientasi objek sebaik-baiknya, kita harus mempertimbangkan hubungan dan kesamaan pewarisan. Ini adalah teknik yang memungkinkan kita untuk mendefinisikan kelas child, kelas anaknya yang baru dengan berdasarkan kelas induk atau kelas parentnya yang sudah ada. Kelas si anak mewarisi seluruh anggota kelas induknya sehingga mengurangi adanya duplikasi kode yang ada. Lanjut. Nah, di sini kami biasanya membedakan kelas anak dan kelas parentnya itu dengan dua cara. Anak itu mungkin memperkenalkan satu atau lebih perilaku di luar perilaku yang diwariskan, sehingga menambah kelas induknya. Nah, kelas anak juga dapat mengkhususkan satu atau lebih perilaku yang diwarisi dari induknya. Spesialisasi ini dicapai dengan memberikan definisi alternatif untuk metode yang diwariskan, sehingga mengesampingkan definisi aslinya. Oke. Teknik augmentasi dan spesialisasi itu tidak serta-merta digunakan secara terpisah. Kelas anak mungkin mengkhususkan perilaku tertentu yang ada sambil memperkenalkan perilaku yang lain. Secara lebih umum, pewarisan dapat digunakan untuk mengatur hubungan antar banyak kelas yang lebih baik dengan pengembangan hierarkis kelas yang besar. Dalam konteks itu, satu kelas dapat berfungsi sebagai induk bagi banyak kelas turunan yang berbeda. Ini juga dimungkinkan untuk memiliki satu kelas anak yang mewarisi beberapa parent class atau kelas induknya. Nah, dalam bab ini kita akan mempelajari pewarisan yang mendemonstrasikan aspek teknis penggunaannya serta mendiskusikan peran yang tepat dalam desain berorientasi objek. Di sini kita juga akan memberikan beberapa contoh dasar augmentasi dan spesialisasi. Sebagai contoh nyata dari hierarkis kelas besar, kami mengeksplorasi modul CS1 grafik dan penggunaan pewarisan dalam desain tersebut. Kami juga akan membahas beberapa keterbatasan pewarisan dan strategi desain alternatif. Oke, di sini 9.1 augmentasi. Nah, sebagai contoh pertama di sini kita mempertimbangkan desain versi deluxe televisi ya, berdasarkan desain sebelumnya yang sudah kita buat pada pertemuan yang lalu. Di sini kita akan menambahkan dukungan untuk mengelola serangkaian saluran yang disebut favorit channel ya. Secara khusus kita akan memikirkan 3 perilaku baru. Yang pertama di sini adalah menambah ke favorit. Metode ini akan menambahkan saluran yang sedang kita lihat ke sekumpulan favorit jika belum ada. Kemudian yang kedua ada remove from favorite. Remove from favorite ini dia metode untuk menghapus saluran yang sedang ditonton dari kumpulan favorit jika ada. Dan yang ketiga ini adalah jump to favorite. Ini adalah metode yang akan melompat dari pengaturan saluran saat ini ke saluran berikutnya yang lebih tinggi dalam kumpulan favorit. Namun jika tidak ada favorit yang diberi nomor lebih tinggi dari saluran ini, saluran tersebut akan berpindah ke favorit terendah. Jika tidak ada favorit sama sekali, saluran tersebut tetap tidak
berubah. Oke, di sini kita akan mempertimbangkan TV Deluxe sebagai kelas baru dengan menggunakan kelas televisi sebelumnya sebagai induknya, sebagai parentnya ya. Di sini kita akan mendeklarasikan kelas anak tersebut menggunakan sintaks di bawah ini ya, kelas Deluxe TV. Mungkin langsung kita praktekkan di VS Code. Nah, ini kelas televisi yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Lanjut, kita akan buatkan kelas childnya dengan mengimport dulu di sini ya, from television, import television. Lalu setelah itu kita buatkan nih kelas barunya yang tadi ya, yaitu kelas Deluxe TV. Kelas Deluxe TV. Oke. Dalam kurung ya, television. Oke, lanjut kita lihat lagi. Oke, di sini. Nah, setelah kita buat kelas Deluxe di sini, nah penggunaan pewarisan ini ditujukan untuk pemberian nama kelas baru yaitu Deluxe TV yang diikuti dengan tanda kurung yang kita lakukan tadi ya, tanda kurung di sekitar kelas induk yaitu television ya. Nah, dengan deklarasi seperti itu, anaknya akan mewarisi semua metode yang ada di kelas parentnya. Nah, tanggung jawabnya di sini adalah menentukan detail yang diperlukan untuk fungsionalitas tambahan. Dalam hal ini, kami mempertahankan variabel instance baru self._favorite yang merupakan daftar saluran favorit. Nah, awalnya daftar favorit itu harus kosong, tapi kita harus menetapkan status ini untuk Deluxe TV yang baru dibuat. Dan kita juga akan melakukan ini dengan metode init sebagai berikut, seperti contoh di bawah ini. Langsung saja kita coba di VS Code. Oke, kita buatkan metodenya yaitu dev init. Oke, di sini dia pakai super, kita coba pakai saja ini, pakai parent kelasnya yaitu television dot init. Oke, lalu setelah itu kita tambahkan self.favorite. Oke, sama dengan dia dalam bentuk list kosong awalnya. Oke, kita kembali lagi ke materinya. Nah, sini ya. Nah, lanjut baris terakhir menetapkan daftar favorit. Nah, di sini kita ingin menarik perhatian ke baris sebelumnya, di mana keadaan televisi Deluxe itu tidak hanya harus menyertakan daftar favorit, tetapi juga atribut seperti volume dan saluran. Nah, untuk kelas televisi asli itu dipasang di dalam tubuh konstruktornya. Namun dengan menerapkan konstruktor itu kita untuk menerapkan konstruktor itu sendiri harus dengan kelas TV Deluxe. Secara teknis itu kita telah mengganti init aslinya. Nah, setelah kita lakukan ini merupakan tanggung jawab kita untuk memastikan bahwa semua aspek itu telah diinisialisasikan dengan benar. Meskipun kita sendiri dapat memilih untuk menetapkan nilai awal untuk atribut seperti volume, di sini kita itu masih lebih memilih untuk mengandalkan konstruktor televisi asli. Hal ini tercapai dengan perintah television.init ya, yang kita buat tadi metodenya. Nah, ini sebenarnya adalah pemanggilan fungsi tetapi disinkronkan dengan perintah secara teknis sangat berbeda dari seruan lain yang pernah kita melihat sebelumnya.
Nah, daripada tipikal bentuk objek dot metode ini, metode params ya, yang ini method parm, daripada kita pakai itu, kita menggunakan pola kelas dot method. Nah, hal ini memungkinkan kita untuk melakukannya dengan perbedaan antara metode init yang ditetapkan untuk kelas televisi versus dengan metode deluxetv.init yang saat ini kita definisikan. Aspek penting dari sintaksnya adalah kita harus mengirim ulang self sebagai parameter eksplisit ke konstruktor induknya. Oke. Lanjut. Nah, setelah konstruktor deluxe itu sudah selesai, nah, kita itu selanjutnya menyediakan implementasi untuk 3 metode baru. Metode tambah ke favorit dan hapus dari favorit itu relatif mudah saat ditambahkan ke favorit yang dipanggil. Tujuannya adalah menambahkan pengaturan saluran yang saat ini ke daftar favorit. Satu-satunya tindakan yang kita lakukan itu adalah memeriksa apakah daya powernya ini tidak memasukkan kembali saluran ke dalam daftar jika sudah ada. Nah, sehingga mencapai metode yang ada dalam kotak ini, yaitu metode add to favorite dengan parameter self. Nah, di sini ada pengkondisian untuk menghindari apa yang telah kita jelaskan tadi. Nah, di mana kondisinya jika self.power itu on dan self.channel itu not in self.favorite, artinya tidak ada di dalam favorit, maka self.favorite.happen, artinya jika ini TV-nya nyala dan channel yang dimaksud ini itu tidak ada dalam daftar favorit, maka channel itu akan dimasukkan ke dalam daftar favorit dengan fungsi happen. Oke, langsung saja kita coba di VS Code. Oke, kita buatkan metodenya def add to favorite self. Kemudian di dalamnya ada pengkondisian if self.power on and self.channel not ya, tidak ada in dalam self.favorite. Favorit mau begini ya, salah tulis ini, bukan gini tulisannya favorit, kayak gini ya, favorit, seperti itu, self.favorite, lalu titik 2, maka self.channel.happen self.favorite nih, favorite.happen dalam kurungnya itu baru self.channelnya. Oke, seperti itu. Lanjut ke materinya. Nah, di sini kita perlu perhatikan bahwa kita itu mengacu pada atribut self.favorite yang dibuat di konstruktornya. Nah, serta atribut self.channel yang dibuat oleh konstruktor induk. Implementasi dari delete from favorite itu sangat mirip dan disertakan dengan kode sumber yang lengkap seperti pada slide sebelumnya ya. Kemudian ada metode jump to favorite yang diberikan pada baris kode yang ada di television ya, 30 sampai ke 51 itu.
Nah, tugas besar pertama itu adalah menentukan saluran favorit yang sesuai berdasarkan semantik yang terdokumentasi. Nah, di sini kita menggunakan logika sebagai berikut. Pertama-tama, kita tentukan jumlah maksimum semua favorit. Di situ ada pada baris 43, jika favorit maksimum itu tidak lebih besar dari saluran saat ini, maka tidak ada favorit yang lebih besar. Jadi dalam hal ini perilaku yang tepat adalah memutar dan melompat ke semua favorit minimum, seperti yang ditentukan pada baris 45. Jika tidak, kita mengetahui terdapat satu atau lebih favorit yang lebih besar dari saluran saat ini. Dalam hal ini, tujuan kami untuk menentukan saluran mana yang paling dekat dengan saluran saat ini, itu kita melakukan dengan perulangan for pada baris 48 sampai 50. Terus meningkatkan tebakan kita hingga kita mempertimbangkan semua opsi. Setelah menentukan saluran yang diinginkan, tugas kedua adalah melakukan perubahan meskipun untuk melakukan sesuatu yang sederhana seperti self.channel sama dengan close. Nah, ini tidak cukup. Kita harus menjaga self.prefchannel ini dengan baik untuk mendukung opsi jump pref channel. Bisa dilihat pada bagian 6.3 untuk diskusi panjang lebar tentang materi ini. Daripada mengambil risiko kesalahan dalam memprogram logika tersebut, kita mengandalkan langsung pada metode set channel yang diwarisi, yang telah mengimplementasikan semantik yang tepat. Oke, panggilan ini dilakukan pada baris 50 dan kemudian hasil akhirnya dikembalikan ke pemanggilan baris 51. Saluran 51. Oke, di sini ada kodenya ya yang di ini Flash Deluxe. Ada metode initnya television.init self.favorite. Nah, ini kita sudah buat tadi metode ini. Oke, lanjut. Di sini ada metode baru ya. Metodenya itu metode remove from favorite. Dia juga tidak perlu parameter, cuma di dalamnya ini ada pengkondisian seperti yang add to favorite. Pengkondisiannya dimana jika self.poweron dan self.channel itu ada di dalam self.favorite, maka self.favorite itu akan di remove. Seperti itu. Kita langsung praktikkan di VS Code. Nama metodenya tadi def remove ya, remove apa ya, remove from favorite. Oke, dia tidak perlu parameter juga. Terus di dalamnya itu ada pengkondisian dimana jika self dot power on and self dot channel itu in self dot favorite, maka self dot favorite dot apa kalau untuk menghapus dia menggunakan dot remove yang di dalamnya adalah self dot channelnya seperti itu. Oke, berikutnya di situ ada setelah metode remove dibuat ada metode jump to favorite. Nah, metode jump to favorite ini dia untuk yang punya TV itu bisa melompat ke channel favorit yang ada di atas, ataupun jika sudah mentok dia akan kembali ke channel favorit yang paling rendah. Nah, di dalam metode ini ada pengkondisian juga di mana jika self.poweron dan ini learn fungsi learn ya. Fungsi learn di sini untuk menghitung panjang yang ada di dalam favorit itu jika dia lebih besar dari 0. Berarti di sini dia akan mengecek terlebih dahulu apakah yang ada di dalam daftar favorit itu
lebih dari 0 artinya ada isinya daftarnya, karena kalau tidak ada isinya ya tidak bisa kita jump to favorite, maka dia end kan ya, jadi kedua-duanya itu harus true. Nah, jika true maka closest itu sama dengan max, yang dimana value-nya itu adalah self.favorite, artinya dia akan langsung lompat ke max-nya yang paling tinggi. Tetapi ada kondisi lagi, jika close-nya itu lebih kecil dari self.channel maka dia akan ke min-nya. Nah, kemudian jika kondisi pertama itu salah maka akan masuk ke perulangan. Yang saya maksud tadi adalah jika sudah tidak ada yang di atasnya maka dia akan ke bawah. Seperti itu. Jadi dicek menggunakan perulangan. Di sini perulangannya jika option in self.favorite, kemudian di pengkondisian di mana self.channel itu lebih kecil dari option dan lebih kecil dari close, maka close-nya itu sama dengan option. Lalu self.channel itu adalah close-nya, baru dia akan kembalikan value dari close-nya. Oke, langsung kita coba praktikkan di VS Code, di mana di sini buatkan metode def jump to favorite seperti itu, yang value-nya dia tidak perlu parameter juga. Kemudian di dalamnya ada pengkondisian if self dot power on and self dot bukan self, ini dia cek dulu panjangnya pakai fungsi learn self dot favorite ya, favorite itu lebih besar dari 0. Jadi harus ada isinya dulu self dot favorite nya. Lalu maka dia buatkan atribut dari ini closest-nya sama dengan maksimum dari ininya self dot favorite nya, seperti itu. Lalu setelah itu ada pengecekan kondisi lagi. Pengecekan kondisi berikutnya adalah jika closest-nya itu lebih kecil dari self.channel. Nah, lebih kecil sama dengan sini ya, lebih kecil sama dengan, karena masih masuk ini ya. Nah, lebih kecil sama dengan self.channel. Setelah itu ada kondisi else-nya. Kondisi else-nya ini adalah di dalamnya itu ada for, perulangan. Perulangannya itu option in self dot favorite-nya. Nah, nanti ada pengecekan kondisi. Pengecekan kondisinya itu jika self dot favorite-nya. Self dot favorite-nya itu ya enggak? Bukan self dot favorite-nya, tapi self dot channel-nya. Self dot channel-nya itu lebih kecil dari option-nya dan lebih kecil dari closest-nya. Nah, maka closest-nya itu sama dengan option option. Lalu dipanggil di sini self dot, dipanggil dia letaknya di sini ya, dipanggil self dot set channel-nya. Nah, yang value-nya itu adalah closest-nya tadi ini, seperti itu. Lalu dia akan return, mengembalikan value dari closest-nya, seperti itu. Oke, lanjut ke materi berikutnya 9.2 spesialisasi. Nah, di sini ada metode jump to favorite ya pada kelas TV Deluxe tadi yang sudah kita buat. Nah, di sini agak rumit karena kumpulan saluran favorit itu tidak disortir
ke dalam daftar internalnya. Meskipun ini kita itu puas dengan kelas itu, tapi ini bukanlah alat yang ideal untuk project seperti itu. Nah, menghindari penyisipan duplikat yang cukup mudah, tetapi untuk menentukan favorit yang tepat saat melompat itu tidaklah mudah. Untuk memudahkan peralihan, selanjutnya di sini kita mempertimbangkan untuk menjaga saluran favorit tetap terurut. Nah, meskipun di sini kita menanamkan logika yang diperlukan dalam kode TV Deluxe itu, tapi di sini kita memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan mekanisme penyimpanan yang lebih tepat sebagai kelas independen. Di bagian ini kita juga bisa mengembangkan kelas sorted set. Nah, kelas sorted set ini yang baru, yang sesuai untuk tugas tersebut. Mendefinisikan ini sebagai kelas yang terpisah bukanlah sebagai logika yang tertanam di Deluxe TV-nya, memungkinkan kita untuk mengatur upaya kita dengan lebih baik dan juga memberikan kesempatan untuk menggunakan kembali abstraksi sorted set itu nanti jika diperlukan dalam beberapa aplikasi lain. Sort set ini dia akan mempertahankan sekumpulan elemen sambil memastikan bahwa duplikat itu akan dihapus dan elemen itu diurutkan. Meskipun di sini kita telah mencatat bahwa kelas list itu tidak ideal untuk pekerjaan ini, namun tetap cukup berguna. Dalam pendekatan pertama di sini kita untuk mengimplementasikan kelas sort set ini, dan kita juga akan mewarisi dari kelas daftar yang ada dan kemudian mengkhususkannya. Oke, di sini kita mulai deklarasikan kelasnya seperti yang ada pada pada kotak, yaitu kelas sorted yang parameternya adalah list. Oke, kita coba langsung aplikasikan ke VS Code. Di sini kita buat kelas baru. Nah, di sini saya sudah siapkan file yaitu sortset.py. Lalu di dalamnya ini kita langsung deklarasikan kelasnya. Nama kelasnya itu adalah kelas sortset. Nah, kayak gini lah. Sortset ya. Sortset yang di dalamnya ada ini. Parameternya itu adalah list. Nah, seperti ini. Ini adalah deklarasi awal dulu ya. Deklarasi adanya kelas sortset. Oke. Lalu kita lanjutkan ke materinya tadi. Nah, di sini ada lanjutannya bahwa berbeda dengan Deluxe TV yang memerlukan atribut favorit tambahan dan bukan bagian dari kelas induk. Di sini kita dengan senang hati untuk mengandalkan mekanisme penyimpanan dasar yang disediakan oleh kelas daftar, kelas listnya ya. Ini kita tidak mempunyai alasan langsung untuk menyediakan konstruktor alternatif karena konstruktor defaultnya menyediakan list kosong yang secara alami akan diurutkan dan tanpa duplikat. Nah, melihat dari perilaku yang diwarisi dari kelas list, kita menemukan bahwa banyak yang sesuai dengan konteks yang kita butuhkan tanpa dimodifikasi. Sebenarnya semua metode pengaksesan sudah cukup di situ. Nah, pengaksesan seperti count mungkin itu tidak terlalu signifikan karena kita tidak memperbolehkan adanya duplikat, namun yang diberikan itu tetap bermakna ya. Bahkan mutator seperti pop dan delete itu dapat digunakan tanpa modifikasi karena himpunan yang diurutkan tetap merupakan himpunan yang diurutkan dalam entry dihapus. Ya. Namun di sini ada metode lain yang tidak dapat diwariskan secara pasif dalam konteksnya dan dari himpunan yang diurutkan. Misalnya ada daftar mendukung metode penyisipan index, objek di sini ya, yang memungkinkan pengguna untuk menyisipkan objek sembarang di lokasi sembarang yang ada di dalam list. Nah, untuk sort setnya itu
perilaku yang diwariskan mungkin menimbulkan duplikat atau pelanggaran ya. Menimbulkan duplikat atau pelanggaran. Nah, kemudian metode ini juga memberikan perilaku khusus. Kemudian versi sisipan ini menerima parameter tunggal yang menentukan nilai baru yang akan dimasukkan. Nah, sini kami menentukan di mana ditempatkannya daripada parameter tunggal itu yang menentukan nilai baru. Ya, kita itu menentukan di mana ditempatkan. Kemudian kita memastikan bahwa itu bukan duplikat. Nah, di sini juga kita memperkenalkan metode baru yaitu index after dengan parameter value sebagai utilitas yang mudah untuk menentukan menentukan indeks yang tepat untuk memasukkan elemen baru ke dalam sebuah set. Metode ini mengembalikan indeks elemen pertama yang lebih besar dari parameter yang diberikan. Nah, ketika tidak ada yang seperti itu, nilai yang dikembalikannya panjang keseluruhan himpunan. Misalnya jika suatu himpunan itu mempunyai nilai seperti ini ya, 11, 206, 647. Kemudian ada di situ panggilan ke index after ya, index after 30. Nah, ini menghasilkan 1 karena 206 adalah nilai pertama yang lebih besar dan terletak di indeks 1 dari himpunan. Perhatikan bahwa jika kita hendak memasukkan 30 ke dalam kumpulan, maka indeks ini akan menentukan penempatan yang tepat untuk nilai baru. Dan jika tidak ada elemen himpunan yang lebih besar dari parameternya, panjang himpunan misalnya 3 dalam kasus ini adalah indeks yang tepat untuk penyisipan. Nah, kami juga menyediakan index after sebagai metode publik karena penggunaannya oleh orang lain itu tidak dapat membahayakan kumpulan tersebut dan mungkin berguna untuk tujuan lain. Misalnya dalam konteks TV Deluxe ini, panggilan index after 30 dapat digunakan untuk menentukan saluran favorit yang tepat ketika jam to favorit dipanggil saat televisi sedang berada di saluran 30. Karena di sini kita itu menjaga elemen itu tetap terurut ya. Implementasi ini bergantung pada perulangan while yang digunakan untuk memajukan indeks hingga melampaui nilai yang diberikan. Bagi yang menginginkan algoritma pencarian yang lebih efisien, itu bisa dilihat di bagian 11.4. Oke. Nah, di sini ada kotak ya, yang di dalamnya ada metode index after yang sudah kita bahas tadi, yang parameternya adalah value. Di situ ditetapkan atributnya walk sama dengan 0, lalu ada perulangan while, yang mana perulangan while ini, nah di sini while-nya itu akan mengecek ya, apakah walk itu lebih kecil daripada panjang len-nya ini ya, dan value-nya itu lebih besar daripada daftar walk-nya itu. Nah, setelah melakukan pengecekan, maka walk-nya itu akan bertambah 1 ya. Dia akan bertambah 1 lalu mengecek kembali dan akan mengembalikan nilai walk-nya ketika keluar dari blok looping-nya. Oke, mungkin kita langsung saja praktekkan di VS Code di sini ya. Oke, di sini kita buat dulu metode initnya ya, metode initnya. Ini kita coba hapus dulu ya. Kita bikin init subclass ya, init saja. Kita bikin metode initnya yang di dalamnya itu ada self, lalu ada initialnya sama dengan non. Oke, seperti itu. Lalu di dalamnya itu ada list dot init. Nah, lalu self. Oke, lanjut.
Oke, lanjut. Di dalamnya itu ada pengkondisian di mana jika inisialnya itu di sini ya, value di dalamnya adalah self.extend, di dalamnya adalah inisialnya. Oke, seperti itu. Lalu kita buat yang metode yang ini yang sudah kita jelaskan sebelumnya, yaitu index afternya. Nah, kita buat lagi def, kita close ini, don't show again, def apa tadi, saya lupa namanya, index after. Nah, parameter di dalamnya adalah value, lalu atributnya di sini ada walk sama dengan 0 ya, inisialisasinya dulu. Lanjut masuk ke perulangannya, while walk lebih kecil dari len self-nya dan value-nya itu lebih besar sama dengan self dot ini ya, self-nya di sini tidak pakai ini ya, self walk-nya. Oke, seperti itu. Lalu nanti di dalamnya ada increment-nya, di mana walk-nya itu akan plus sama dengan 1, lalu akan return, mengembalikan value dari walk-nya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, karena kelas kita itu diwarisi dari list, maka pewarisannya itu adalah sebuah list. Jadi sintaks len self itu dan self indexnya itu sudah ditentukan berdasarkan perilaku yang diwarisinya. Dengan utilitas index after di ini, kita dapat dengan mudah mengganti metode penyisipan sebagai berikut. Nah, di sini lagi ada contoh metodenya untuk menyisipkan, yaitu insert. Metode insert ya. Parameternya value, lalu di dalamnya itu ada pengkondisian, di mana dia akan mengecek apakah value itu tidak ada dalam self-nya. Setelah itu akan dibuatkan atributnya, di mana place sama dengan self.index after yang parameternya adalah value. Lalu nanti list.insert itu dia akan menangkap value parameter place dan value-nya. Ini parent methodnya ya. Ini untuk avoid duplicate-nya. Oke, kita langsung praktikan di VS Code. Oke, ada def insert, parameternya itu value juga, value. Kemudian di dalamnya itu ada pengkondisian ya, pengkondisian di mana value not in self. Nah, setelah itu dibuatkan atributnya place sama dengan self dot index after, nilainya value. Oke, lalu setelah itu list dot insert. Oke, yang di dalamnya itu ada self, ada place dan value-nya seperti ini. Oke, lanjut materi berikutnya. Nah, di materi selanjutnya itu ada di sini dikatakan bahwa baris terakhir itu secara eksplisit memanggil formulir induk listnya, itu insert daripada formulir baru yang kita gunakan, yaitu sort set insert dot insert. Nah, sintaks ini mengingatkan kita pada pemanggilan konstruktor induk ya, seperti television.init pada bagian sebelumnya, menggunakan bentuk penyisipan induk yang memungkinkan kita untuk menempatkan nilai baru secara tepat dalam urutan.
Nah, untuk menjaga integritas himpunan yang diurutkan dengan benar, ada banyak mutator list yang harus ditimpa. Misalnya versi alami append yang menambahkan elemen baru ke akhir daftar atau list, itu kita ganti dengan metode ini untuk membuat perilakunya itu identik dengan versi penyisipan yang baru. Di sini kita tentukan. Faktanya di sini kita langsung menyebutkan versi baru seperti di bawah ini ya, ada kotak di mana metode append yang menerima parameter objek di dalamnya itu ada atribut self.insert. Oke. Nah, di sini dikatakan bahwa sintaks self.insert itu dalam konteks ini menyebabkan pemanggilan bentuk penyisipan sort set daripada bentuk daftar atau list yang diganti. Hal ini karena contoh yang kita gunakan itu paling spesifik adalah set yang diurutkan. Jadi saat pemanggilan metode itu dilakukan, metode tersebut tergantung pada perilaku kelas tersebut, bukan pada versi kelas parentnya. Nah, metode induk itu hanya bisa diterapkan jika tidak ada metode yang diberi nama dengan tepat secara eksplisit dalam konteks asli. Nah, ini adalah contoh prinsipnya, di mana polimorfism dan kunci paradigma berorientasi objek. Nah, saat penelpon memanggil metode pada suatu objek, perilaku sebenarnya itu bergantung pada tipe objek yang diberikan. Oke, kita langsung contohkan saja ini metode append-nya ini di VS Code. Oke, di sini kita buatkan metode append. Oke. Nah, di sini kita coba hilangkan dulu. Kita coba hilangkan dulu ini. Dia hanya menerima dua parameter ya. Satu parameter maksud saya. Objek. Oke, lalu di dalamnya itu ada self.insert. Insert. Nah, dalamnya adalah objek. Oke, seperti itu. Nah, lanjut materi berikutnya. Oh, ini selesai ya. Nah, di sini sudah dirangkumkan semua kodenya, di mana pada file Deluxe TV itu ada dua yang kita importkan. Yang pertama kita importkan television yang kita buat di pertemuan sebelumnya. Lalu kita importkan yang baru-baru kita buat, yaitu sort set. Nah, di sini tadi kita sudah sampai di ini ya, jump to favorite. Nah, berarti yang kita tambahkan itu adalah ini. Kita import sort setnya. Oke, langsung kita eksekusi saja di VS Code di Deluxe TV-nya ya. Di sini kita perlu panggil from sorted set ya. Sorted set import sorted set. Nah, seperti ini. Oke, di berikutnya di situ dikatakan juga bahwa gambar di atas itu adalah kelas TV Deluxe yang memanggil sort set. Nah, ini ya. Kemudian di situ ada judul di mana menggunakan sort set itu untuk mengimplementasikan TV Deluxe. Oke. Meskipun kita belum menyelesaikan implementasi dari sort set secara lengkap, di sini kita cukup untuk mengetahui antarmukanya untuk menunjukkan cara penggunaannya. Nah, gambar 9.2 itu memberikan implementasi alternatif kelas Deluxe TV yang memanfaatkan abstraksi dari sort set. Oke. Lanjut. Di situ ada keterangan lebih lanjut ya, further detail. Nah, meskipun kita sudah membahas atau mendiskusikan aspek yang paling penting dari kelas sort set tadi, masih ada sedikit pekerjaan lagi, di mana menciptakan kelas yang berkualitas. Di situ kita telah mewarisi banyak perilaku dari kelas list dan harus memastikan integritas abstraksi kumpulan terurut itu. Misalnya daftar menyediakan mutator lain dalam bentuk perluasan lainnya, di mana daftar asli itu diubah dengan menambahkan semua elemen
semua elemen daftar lainnya di akhir. Nah, untuk kumpulan yang diurutkan di situ kita tidak ingin menambahkannya secara membabi buta ya ke bagian akhir, melainkan kita akan menyaring duplikat dan mempertahankan urutan yang diurutkan. Di situ kita dapat kembali mengandalkan versi insert yang sudah kita revisi sebelumnya. Oke. Lanjut. Nah, berikutnya di sini ada kode di mana ada metode extend, nah, metode baru lagi yang kita gunakan. Di dalam metode ini ada perulangan for yang akan mengecek apakah elemennya ada berada di order. Lalu di dalamnya itu ada atribut self.insert yang parameternya elemen. Oke, langsung kita eksekusi di VS Code di bagian source set ya, masih source set. Oke, kita buat dev extend. Nah, udah kita hapus dulu ininya. Extendnya ini dia hanya menerima satu, yaitu order. Oke, yang di dalamnya itu ada perulangan for yang akan mengecek apakah elemen ada di order. Lalu ada atribut self dot insert yang filenya adalah elemennya. Oke, lanjut materi berikutnya di situ ya. Nah, di situ dikatakan bahwa sebelumnya itu kita mencatat bahwa constructor default untuk kelas list itu sudah mencukupi karena list yang awalnya kosong itu memenuhi syarat sebagai kumpulan yang diurutkan. Namun, pembuatan list resmi itu menerima urutan objek yang ada sebagai parameter opsional untuk menentukan konten awal dari list yang tidak kosong. Misalnya di situ ada sintaks list hello yang menghasilkan daftar atau list H, E, L, L, dan O. Nah, bentuk ini itu akan secara alami tidak konsisten dengan konvensi yang yang diurutkan. Jadi kita mengganti dengan init. Nah, contohnya seperti yang ada di kotak ini. Di sini dia pakai fungsi init. Nah, ini saya sudah buatkan tadi di awal. Ya, fungsi init yang mana dia punya parameter default yaitu inisial sama dengan noun. Lalu di dalamnya itu ada list init. Kemudian ada pengkondisian yang di dalamnya ada atribut self.extend nilai. Ini saya sudah buatkan tadi di awal. Dia bagian sini ya, ini fungsi initnya. Karena saya pikir bahwa sebelumnya itu kan ada dikatakan bahwa constructor default untuk kelas list itu sudah mencukupi karena yang awalnya kosong. Nah, sebagai kumpulan yang diurutkan, tetapi ada beberapa masalah seperti yang dicontohkan di penjelasan sebelumnya tentang sintaks list hello menghasilkan urutan HELLO itu secara alami tidak konsisten, maka saya sudah buatkan di sini initnya seperti itu. Lanjut. Nah, setelah kita buat fungsi init, ya di situ kita bisa pastikan bahwa memanggil konstruktor induk itu untuk mengkonfigurasikan keadaan internal daftar itu kosong. Kemudian jika kita panggil itu telah menentukan urutan elemen awal, di situ kita bisa menggunakan versi perluasan yang telah direvisi untuk menyisipkan masing-masing elemen sehingga memfilter duplikat dan mengurutkannya dengan benar. Nah, di sini ada metode add. Metode add ini dari kelas list asli, bukanlah mutator, melainkan dia akan membuat dan mengembalikan list baru yang merupakan komposisi dari dua list yang sudah ada. Nah, untuk kelengkapannya, di situ kita harus mengganti metode ini sehingga menghasilkan sort set baru, bukan list yang kita sudah buat tadi ya. Hal ini mudah dicapai dengan mengandalkan sisa yang sudah kita kerjakan. Di sini ada metode add ya. Metode add-nya dia punya
parameter satu yaitu other, dan atributnya itu ada result. Kemudian ada result.extend. Nah, lalu dia nanti akan mengembalikan nilai resultnya. Oke, langsung kita praktikkan di VS Code. Di sini kita tambahkan metode namanya add ya, metode add. Oh, penulisannya metode add ya, begini. Oke, ada ini. Oke, metode add yang di dalamnya parameternya itu adalah ada order ya. Oke, lalu di dalamnya ada atribut result sama dengan self dot apa tadi ya, sorted set. Kemudian value di dalamnya ada self. Oke, lalu di sini ada result lagi. Result dot extend. Result dot extend ya. Yang di dalamnya ada order. Oke. Lalu dia return order, returnnya itu result ya, result. Oke. Lanjut materi berikutnya. Nah, di sini dikatakan lagi bahwa saat itu kita terus menelusuri katalog metode yang diwariskan, itu ada beberapa pertimbangan yang tidak biasa. Di mana list itu mendukung metode pengurutan yang kita warisi. Tentu saja set itu kita sudah disimpan dalam urutan yang terurut, membiarkan perilaku ini tidak melanggar integritas perangkat. Nah, pada saat yang sama, algoritma yang digunakan untuk mengurutkan kelas list itu membutuhkan waktu, tanpa konyol jika menghabiskan waktu yang tidak perlu untuk menyortir sort set. Jadi, kami di sini mengganti perilaku asli itu semata-mata demi efisiensi. Nah, di sini ada metode sort ya, yang di dalamnya ada parameter pass, pernyataan pass. Oke, kita coba tambahkan. Oke, di sini langsung kita buatkan dev sort, di dalamnya itu self, kemudian ada pernyataan pass. Oke. Lanjut, di sini dikatakan bahwa command pass itu adalah perintah khusus yang tidak melakukan apapun saat kita jalankan. Nah, ini sudah pernah kita bahas di Web3 School. Namun secara sintaks ini adalah pengganti yang berfungsi sebagai badan struktur kontrolnya. Nah, di sini ada dua metode ke bawaan lainnya. Di sini misalnya ada reverse sama system. Nah, jika kita tidak mengesampingkannya, penggunaannya mungkin bisa melanggar konvensi yang kita gunakan untuk himpunan yang diurutkan. Namun, ketika kita menimpanya, perilaku apa yang lebih tepat? Nah, di sini sebenarnya lebih memilih tidak memiliki metode sama sekali, tetapi menghapus perilaku yang diwariskan. Bukankah suatu standar teknik berorientasi objek itu sebaliknya, kita akan memunculkan pengecualian setiap kali salah satu dari metode ini kita lanjut ke materinya. Metode ini disebut atau dipanggil. Nah, di sini ada pergantian sistem yang dilakukan dengan cara yang sama. Nah, fungsi-fungsi ini ditampilkan sebagai bagian dari implementasi sort set lengkap. Seperti pada gambar 9.3, di situ tentu saja kita harus menyediakan dokumentasi lengkap untuk kelas yang kita gunakan yang menjelaskan penggunaannya bagi kelas lain. Oke, di kotak ini sudah ada sintaks lengkap dari kelas sorted list. Kita sudah sampai di baris ke-31. Nah, di sini di baris 33 sampai 37 ada dua metode baru ya. Metode baru yaitu reverse sama system. Jadi kita tinggal menambahkan dua metode ini ke dalam kelas sort setnya. Langsung saja kita eksekusi di VS Code. Di sini kita buat metode
method reverse. Oke, dia menerima parameter, tidak menerima parameter. Nah, di dalamnya itu ada runtime error. Nah, di dalamnya ada sort set can apa tadi ya? Can sort set cannot be reversed. Oke, sort set pakai sort set pakai sort set. Nah, can not be reversed. Nah, seperti ini. Lanjut ada metode setItem. Apa namanya? setItem ya. setItem. Nah, di dalamnya itu ada self index sama objek. Oke, lalu di dalamnya itu ada rise runtime error yang di dalamnya itu ada di syntax not support by sort set. Oke, seperti itu. Jadi ini untuk kelas sort setnya sudah kita selesaikan. Oke, jadi ini adalah tampilan kelas sort setnya sudah jadi. Seperti ini sintaksnya. Kemudian television ini yang minggu lalu kita sudah kerjakan. Nah, ini Deluxe TV-nya juga sudah kita buat. Oke, setelah semuanya sudah kita lengkapi, kita buatkan objeknya, yaitu dengan buatkan dulu objek deluxe underscore TV sama dengan nama kelasnya yaitu deluxe TV. Lalu kita nyalakan TV-nya dengan perintah deluxe TV toggle toggle power. Nah, kemudian kita cetak tampilan TV-nya dengan fungsi print yang value di dalamnya adalah deluxe TV. Oke. Lalu kita coba run, kita jalankan, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi powernya dinyalakan, kemudian channelnya itu disetting di 2, volumenya itu di 5. Kemudian di sini statusnya itu mute atau statusnya mute-nya itu false, berarti dia unmute. Seperti itu. Jadi itu saja untuk pengaplikasian dari Deluxe TV. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.